Oke, baik. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terpaksa menggeser pertemuan kita pada hari ini karena besok kebetulan di jam yang sama saya ada jadwal presentasi karena kebetulan saya sedang mengikuti penugasan untuk pelatihan kepemimpinan. Jadi besok saya harus pas persis jadwalnya sama presentasi, jadi saya minta ke Mbak Amel untuk menggeser ke hari ini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga ketemu dengan hari raya tahun ini, Ramadan dan hari raya tahun-tahun berikutnya. Oke, sebelum saya mulai untuk materi kita pada pertemuan ketiga hari ini, sedikit review. Saya ingin sedikit mereview tentang pertemuan kita pada pertemuan yang kedua kemarin. Karena sekarang tanggal 13, Mbak Erlinda Aprilia, kira-kira pada pertemuan kedua kemarin kita membahas apa, Mbak April? Pertemuan kemarin membahas mengenai organisasi publik, Pak, terus budaya, organisasi, dan manajemen perubahan, serta manajemen risiko. Oke, makasih Mbak Erlinda. Kalau Mbak Tasya, kira-kira definisi dari risiko itu apa, Mbak Tasya? Definisi dari risiko itu sesuatu yang mungkin nanti terjadi dan itu bisa berakibat positif atau negatif, Pak. Jadi sesuatu yang terjadi bisa berakibat positif dan negatif. Mbak Kevin, perbedaan resiko dan masalah Mbak apa, Mbak? Di antaranya masalah itu dia sudah terjadi, kalau resiko itu belum terjadi. Terus yang kedua, masalah itu dia selalu negatif dampaknya. Kalau resiko bisa positif, bisa dampaknya negatif. Terus kalau misalkan penanggulangannya, resiko dengan manajemen resiko, sementara kalau masalah dengan perbaikan atau manajemen krisis. Oke, coba Mas Torik Alif. Kemarin kan kita ada namanya langkah-langkah untuk manajemen resiko, Mas Torik Alif. Kira-kira langkah-langkahnya apa aja, Mas Arif? Mas Torik Alif. Maaf Pak, untuk langkah manajemen risiko ya Pak? Ya, kemarin ada mulai dari apa kemarin langkah-langkah manajemen risiko kemarin? Pertamanya itu kita mengidentifikasi risiko, lalu kita menilai risiko. Terus? Lalu kita awali dengan perumusan konteks. Terus kita identifikasi. Terus kita menilai risiko, Pak. Analisis. Analisis. Nah, terus kita evaluasi. Baru kita susun mitigasi resikonya. Dan terakhir kita lakukan pemantauan dan review. Gitu ya, Mas Torik ya. Ya, baik Pak. Oke. Selain itu kemarin kita juga menyusun apa yang dinamakan ketika kita melakukan analisis resiko, kita menyusun namanya matrik perbandingan antara level kemungkinan dan level dampak, sehingga hasilnya akan namanya muncul besaran resikonya berapa, dia termasuk kategorinya itu resiko rendah, atau sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Nah, untuk yang dilakukan mitigasi risiko, jangan lupa adalah resiko-resiko yang masuk kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Sedangkan resiko rendah dan sangat rendah tidak dilakukan
mitigasi resiko. Gitu ya, teman-teman. Oke, untuk pertemuan yang ketiga ini, sudah muncul di layar kalian ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, untuk pertemuan yang ketiga ini kita awali dengan permainan acak kata. Silakan dijawab di Zoom chat. Kira-kira apa sih kata-kata yang ada di layar ini? Ini masih ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Di sini kita akan membahas masalah aparatur sipil negara. Kata yang pertama. Naridiasal. Ini ada di materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kalau kalian sudah, oh ya materi sudah di-download, sudah saya upload di LMS ya, silahkan di-download. Dan ini ada di materi yang kita upload di LMS. Nilai dasar. Oke, terima kasih Mas Fikar. Kata yang kedua. Tikodeke. Kode etik, betul. Wah, cepat-cepat nih. Yang ketiga. Reformasi birokrasi. Terima kasih. Siapa tadi yang pertama? Mas Abednego. Yang keempat. Oke, terima kasih. Mbak Andrea Yola, jabatan fungsional. Oke, yang terakhir. Oke, terima kasih Mas. Siapa ini tadi? Mas Zaki, aparatur sipil negara. Nah, oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jadi itu sekilas yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Di mana pada pagi hari ini indikator keberhasilan dari pembelajaran kita adalah kalian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan yang pertama azas atau nilai dasar dan kode etik ASN. Yang kedua jenis, fungsi, tugas dan peran ASN. Yang ketiga hak dan kewajiban ASN, dan yang keempat adalah jabatan ASN, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Mengapa kalian mendapatkan pembelajaran ini? Kalian di SETAN adalah calon-calon aparatur sipil negara. Jadi dimanapun kalian nanti ditempatkan, kalian harus bisa memahami ini. Ini Undang-Undang ASN ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ketika dia disebut dengan undang-undang, berarti artinya itu berlaku untuk semua ASN, tidak hanya di Kementerian Keuangan. Oke, dasar hukum dari aparatur sipil negara ini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ada PP Nomor 11 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan ada PMK Nomor
Terus ada PMK nomor 182 itu tentang pedoman penunjukan pelaksana tugas atau pelaksana harian di lingkup Kementerian Keuangan. Oke, yang pertama kita belajar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di mana sebenarnya latar belakang dari keluarnya Undang-Undang Nomor 5 itu yang pertama pasti adalah adanya amanat dari ketentuan atau peraturan di atasnya. Dalam hal ini adalah amanat dari Undang-Undang 1945 bahwa pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan bernegara perlu dibangun aparatur ASN, aparatur sipil negara yang berkualitas. Yang berkualitas itu seperti apa nanti akan kita pelajari di slide berikutnya. Oke, yang kedua, tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi di sini terdapat gap pada manajemen ASN antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan maupun promosi. Jadi undang-undang ini dimaksudkan untuk memenuhi itu. Karena apa? Karena di manajemen ASN itu ada gap antara jabatan dengan calon pengisinya. Dan yang ketiga, kenapa ada Undang-Undang Nomor 5 adalah adanya reformasi birokrasi, di mana di sini ASN adalah sebuah profesi dengan kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan diri, mempertanggungjawabkan kinerja, menerapkan prinsip merit dalam manajemen ASN. Jadi, apa sih prinsip merit itu? Kalau kalian pernah mendengar, wah Kementerian Keuangan sudah menerapkan merit system loh, gitu kan. Merit system itu adalah sebuah sistem dalam manajemen sumber daya manusia, dalam hari ini adalah manajemen ASN, di mana sistem ini mempertimbangkan kompetensi, mempertimbangkan kualifikasi, dan mempertimbangkan kinerja. Jadi sudah enggak zaman lagi siapa yang dekat dengan pimpinan segera naik pangkat, enggak. Siapa yang dekat dengan pimpinan gajinya tinggi, udah enggak. Jadi udah enggak seperti itu. Di Kementerian Keuangan yang dinamakan dengan merit system adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah sistem pengelolaan manajemen SDM, di mana di situ dalam rangka pengelolaannya mempertimbangkan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi. Dan yang latar belakang yang keempat adalah adanya tuntutan perubahan, di mana undang-undang yang lama sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global. Nah, tadi sudah dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan ASN yang berkualitas, gitu kan? ASN yang berkualitas itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 ini ada 6. Yang pertama pasti berintegritas, yang kedua profesional, yang ketiga netral dan bebas dari intervensi politik, yang keempat mampu menyelenggarakan pelayanan publik, bersih dari KKN, dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatu bangsa. Integritas itu kalau kita berangkat dari nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah berpikir, berkata, dan berperilaku sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Itu integritas yang berlaku di Kementerian Keuangan. Nah, profesional kalau di Kementerian Keuangan itu adalah bekerja tuntas, akurat, dan memberikan kompetensi terbaik yang diterima atau yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Itu profesional yang ada di Kementerian Keuangan. Berikutnya, ketika kita membicarakan masalah netral dan bebas dari intervensi politik, maksudnya adalah ketika kalian nanti menjadi seorang ASN, oke, pertanyaan saya,
Mas Andi. Kalau kita jadi ASN, Mas, boleh nggak kita memilih partai politik? Mempunyai pilihan partai politik? Boleh nggak, Mas Andi? Kalau ikut serta dalam partai politik, tidak boleh, Pak. Kalau memilih partai politik, itu kalau cuma memilih harusnya boleh, Pak. Atau mungkin kalau ikut serta dalam pemilu juga boleh. Oke, terima kasih Mas Andi. Jadi ketika kita menjadi seorang ASN, itu dalam kegiatan pemilihan umum, pemilu, itu kita wajib, ya malah wajib untuk memilih partai politik. Wajib artinya kita wajib berkontribusi dalam pemilu, kita datang ke TPS, kita nyoblos. Itu boleh. Dan mungkin bahkan kalau saya boleh bilang, wajib ya, jangan golput. Nah, yang dimaksud di sini netral dan bebas dari intervensi politik adalah kita tidak boleh tampak untuk memilih salah satu, menunjukkan pilihan kita di depan umum. Karena kita harus tampak netral. Jadi misalnya kayak pilihan partai politik, pemilu partai politik, nggak boleh tuh di depan kita masang bendera salah satu parpol. Atau dalam pemilu kepala daerah, nggak boleh kita di depan itu pemilihan kepala daerah ataupun kepala negara, nggak boleh di depan rumah kita itu ada poster salah satu calon. Itu nggak boleh. Atau di media sosial kita, bahkan mengeklik like. Jadi kalau ada misalnya partai politik kesukaan kalian misalnya di YouTube, terus tiba-tiba kalian klik like, atau di Instagram kalian klik like, itu hanya sekedar itu pun nggak boleh. Karena itu sudah menunjukkan kalian tidak netral. Berikutnya adalah mampu menyelenggarakan jelas, bersih dari KKN jelas. Nah, yang keenam adalah menjalankan peran sebagai unsur perekat pemersatu bangsa. Jadi sebagai seorang ASN, kalian tidak boleh di media sosial kalian itu mengeluarkan hate speech, menyebarkan hoax. Ya, jadi tujuannya apa? Ketika kalian menyebarkan hoax, hate speech, itu pasti kan akan menjadi pro dan kontra. Itu nggak boleh sebagai seorang ASN kalian. Ketika kalian nanti menyebarkan berita di media sosial kalian, ya keluarkanlah berita, kalau itu dari Kementerian Keuangan, keluarkan berita-berita yang sudah atau yang dikeluarkan oleh unit organisasi yang memang mempunyai tanggung jawab untuk itu. Misalnya kalian meneruskan siaran pers dari Biro KLI misalnya. Atau dari link pajak.go.id misalnya. Humasnya pajak, ya itu kalian share nggak apa-apa. Tetapi kalau kalian share sesuatu yang mungkin kalian hasil rekayasa kalian, sehingga nanti ternyata menimbulkan perdebatan di dunia maya, itu termasuk kalian akan mendapatkan masalah. Karena salah satu peran dari ASN adalah sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, azas-azas penyelenggaraan dalam manajemen ASN itu ada sekian banyak. Nah, mungkin saya sampaikan sekilas satu persatu. Yang dimaksud dengan azas kepastian hukum, itu artinya dalam setiap penyelenggaraan kebijakan atau dalam manajemen ASN itu harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangannya. Harus ada kepatutannya dan keadilan. Itu yang dimaksud dengan azas kepastian hukum. Nah, kalau azas profesionalitas itu artinya adalah mengutamakan keahlian, di mana dalam manajemen ASN itu harus berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini asas profesionalitas itu kalau kita boleh digarisbawahi adalah mengutamakan keahlian. Yang ketiga adalah azas proporsionalitas, di mana dalam manajemen ASN itu harus seimbang hak dan kewajiban dari ASN tersebut. Yang keempat, azas keterpaduan, artinya pengelolaan pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan nasional yang terpadu. Jadi dalam menjalankan undang-undang ASN itu akan diatur sebuah sistem pengelolaan yang terpadu. Jadi sehingga nanti hal-hal yang terkait di pemerintah pusat itu harus sama dengan
yang terkait di pemerintah daerah, misalnya haknya ASN itu apa, kewajibannya seperti apa. Itu arahnya nanti seperti itu. Yang keempat, azas delegasi, di mana di sini azas kewenangan sebagian kewenangan pengelolaan ASN itu dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah non kementerian maupun pemerintah daerah. Yang berikutnya, azas netralitas. Setiap ASN itu seperti yang saya jelaskan tadi tidak berpihak dalam segala bentuk pengaruh manapun atau tidak memihak kepentingan apapun atau siapapun. Azas akuntabilitas, setiap kegiatan dari pengelolaan ASN harus dapat dipertanggungjawabkan jawaban kepada masyarakat. Efektif, efisien, bahwa setiap manajemen ASN itu harus sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan. Keterbukaan, yaitu penyelenggaraan ASN itu harus terbuka untuk publik. Non-diskriminatif, penyelenggaraan ASN, komite ASN harus tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan gender, suku, agama, ras maupun antar golongan. Azas persatuan kesatuan, jelas tadi disampaikan di depan bahwa ASN itu harus sebagai perekat pemersatu bangsa. Keadilan dan kesetaraan, pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan. Dan yang terakhir, azas kesejahteraan, yaitu penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup ASN tersebut. Ini asas-asasnya. Kalian bisa cari kelengkapannya di Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, nilai dasar ASN itu sesuai dengan diatur dalam pasal 4, itu ada 15, termasuk memegang teguh Pancasila, tidak menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian baca sendiri di pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, di Undang-Undang ASN, itu kemarin kalau di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK 190 tahun 2018, Undang Kode Etik yang berlaku bagi seluruh ASN, termasuk kita juga, itu ada di pasal ke-5 Undang-Undang Nomor 5. Ada Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, di mana Kode Etik dan Kode Perilaku ASN ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Jadi Kode Etik itu sebenarnya untuk menjaga kita, untuk menjaga martabat kita. Di Kode Etik ini juga berisi pengaturan mengenai perilaku pegawai, perilaku ASN, dan yang ketiga, Kode Etik ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jadi, di kita ada PMK 190 sebagai yang lebih detail. Kalau untuk berlaku secara umum, untuk diikuti oleh seluruh ASN, ada di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang ASN. Apa kode etiknya? Yang jelas, yang pertama menjalankan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, hormat, sopan dan santun, dan lain sebagainya, sampai diatur memegang teguh nilai dasar, menjaga reputasi, melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Jadi ini bisa kalian baca di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5. Apa sih ASN itu? ASN itu adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi di ASN itu dibagi menjadi dua, ada PNS, ada P3K. P3K-nya di sini bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini pembagian ASN. Siapa PNS, siapa P3K, itu tampak jelas di situ, diatur di pasal 6. PNS itu adalah warga negara Indonesia, memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kalau P3K itu diangkat berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu, diangkat sesuai dengan kebutuhan instansinya, tidak ada jaminan pensiun dan
jaminan hari tua. Itu ASN dibagi menjadi 2, PNS dan P3K. Nah, kedudukan ASN jelas sebagai unsur aparatur negara, kalian itu harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dan yang kedua, kalian harus melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Jadi kedudukan kita sebagai seorang ASN itu diatur di pasal 9, itu ada 2, bebas dari parpol dan melakukan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Tugas fungsinya, ya jelas fungsinya ada 3, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Tugasnya juga ada 3, melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan NKRI. Sedangkan peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Ini diatur di pasal 10 dan 11. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin didiskusikan? Saya beri kesempatan, silakan. Oh ya, Mbak Amel, monitor sudah hadir semua? Sudah, Pak. Oke, saya izin sambil kalian menyerapi yang sudah kita sampaikan, saya izin melengkapi portal dulu ya. Prosesinya saya isi ya, yang di portal, banyak yang belum mengisi kayaknya. Oke, ada yang ingin didiskusikan? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Nah, hak yang membedakan antara hak PNS dan hak PPK atau P3K itu ada di jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dan termasuk fasilitas ya. Jadi PNS dapat gaji, tunjangan, fasilitas itu misalnya kalau kalian nanti sudah menjabat dapat mobil dinas, dapat rumah dinas gitu, namanya fasilitas. Kalau perlindungan itu sama-sama kita mendapatkan perlindungan hukum. Kalau jaminan itu P3K nggak dapat
Kalau pengembangan kompetensi itu kayak pelatihan, seminar, dan lain sebagainya. Jadi sekolah, tugas belajar, itu namanya pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN jelas diatur di pasal 23. Setia taat itu pasti, menjaga persatuan itu harus, melaksanakan kewajiban itu tugasnya, itu bisa kalian baca sendiri di pasal 23 ya, kewajiban pegawai ASN. Nah, di sini yang poin yang mungkin saya garis bawahi adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti ketika kalian sudah lulus, akan menandatangani kontrak atau perjanjian bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, jabatan ASN itu diatur di pasal 13. Itu ada namanya jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi. Kalau dulu itu sebutannya dibagi menjadi dua, jabatan struktural yang terdiri dari beberapa tingkatan eselon dan jabatan fungsional. Kalau sekarang dibagi menjadi tiga, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Apa itu? Nah ini, jabatan administrasi itu dibagi menjadi tiga, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Paling bawah itu pelaksana. Kalau kayak kalian nanti masuk, kalian menduduki jabatan pelaksana, yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Atasnya, jabatan pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh jabatan pelaksana. Kalau sekarang, jabatan pengawas itu kalau di KPP itu ada Kasubag, ada Kasubag dan Kasi kalau di KPP. Jadi jabatan pengawas itu jabatan setara eselon 4. Kalau administrator itu lebih tinggi lagi, itu kalau di KPP itu ada namanya kepala kantor, jabatan setingkat eselon 3. Ini saya bisa kalian baca, saya skip. Ini tugasnya harus menjamin kelancaran seluruh kegiatan yang ada di wilayah yang diampu. Kalau pelaksana bertugas melakukan kegiatan sesuai SOP, pengawas itu mengendalikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana. Kalau administrator itu bertanggung jawab semuanya di situ. Itu diatur di PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Nah, syaratannya ini diatur di PP nomor 11 tahun 2017. Jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, syaratnya seperti apa itu ada di sana. Yang pasti untuk sekarang kompetensinya adalah kita harus menguasai kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Kompetensi sosiokultural itu erat kaitannya dengan fungsi kita sebagai perekat pemersatu bangsa, yaitu kita tidak hanya memiliki kompetensi, kalau misalnya kayak pajak, nggak hanya punya kompetensi hitung pajak. Manajerial ya kita nggak hanya punya kompetensi apa misalnya soft skill-nya, kepedulian, empati, dan lain sebagainya. Tetapi sosiokultural juga. Sosiokultural itu kalau kaitannya dengan kita, bagaimana kita berkompetensi di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah kita punya peran di situ sebagai Pak RT misalnya, itu kalau sekarang diatur sedemikian detail. Jadi supaya seimbang peran kita di lingkungan kerja dan peran kita di lingkungan masyarakat. Ingat, jabatan administrasi kita bisa diberhentikan. Ada beberapa alasan. Yang pertama pasti kalau kita mengundurkan diri. Yang kedua diberhentikan sementara. Cuti di luar tanggungan negara. Jadi misalnya kayak suami istri ASN, suaminya tugas belajar ke luar negeri 2 tahun, misalnya S2. Istrinya pengen ikut. Salah satu yang bisa ditempuh adalah menjalani cuti di luar tanggungan negara, ikut ke luar negeri. Ingat ketika cuti di luar tanggungan negara itu kita statusnya tetap
ASN, tapi kita nggak dapat gaji, nggak dapat tunjangan. Nanti ketika masuk, ya kita harus melihat formasi, masih ada formasi nggak di situ, di kantor kita. Kalau nggak ada, ya berarti kita akan di-pool di Biro SDM, Kementerian Keuangan di kantor pusat, untuk ditempatkan di tempat yang lain yang formasinya ada. Yang D, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Ini kayak yang saya lakukan pada waktu 2015 kemarin. Jadi ketika saya tugas belajar, itu statusnya adalah saya pelaksana tugas belajar. Atau E dan F ditugaskan secara penuh di luar jabatan atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. PNS yang diberhentikan dari jabatan administrasinya karena alasan B, C, D, dan E dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang terakhir apabila tersedia lowongan jabatan. Nah, yang kedua, selain jabatan ASN yang kedua, tadi sudah jabatan administrasi, ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Maksudnya apa? Ini sederhananya gini. Ketika kalian menjadi jabatan fungsional, kalian masuk pakai ijazah S1, kalian akan masuk kategori jabatan fungsional keahlian. Tapi kalau hanya SMA atau D1 atau D3, nanti sebutannya adalah jabatan fungsional keterampilan. Di mana kalau keterampilan dibagi menjadi pemula, terampil, mahir, penyelia. Kalau fungsional keahlian itu pertama, muda, madya, dan utama. Kalau dibilang penyetaraan, kalau ahli pertama itu PNS biasanya untuk PNS yang sudah S1, golongan 3A, 3B. Jadi kalau dia golongan 3A, 3B dia tapi belum S1, biasanya nanti masuknya fungsional keterampilan penyelia. Biasanya masuknya di situ. Kalau dia S1, golongan 3C, 3D, dia masuknya ahli muda. Ini kalau disetarakan untuk jabatan administrasi, biasanya dia setara eselon 4, setara jabatan pengawas. Kalau ahli madya, biasanya itu adalah keahlian yang sudah golongan 4A, 4B, dia setara dengan jabatan administrasinya itu golongan eselon 3 atau administrator. Kalau ahli utama itu biasanya adalah 4C, 4D, 4E, dia setara jabatan eselon 2 atau jabatan pimpinan tinggi. Oke, fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. Ini contohnya, ini bisa kalian baca kriterianya seperti apa, Jafung. Contohnya ini. Nah ini. Contohnya kalau di BPPK itu ada analis pengelola keuangan APBN dengan instansi pembina adalah Kementerian Keuangan. Jadi jabatan-jabatan fungsional tadi itu nanti ada namanya instansi pembina. Jadi instansi pembina itu ya yang mengelola jabatan fungsional tersebut. Itu ada di slide yang sebelumnya tadi. Kalau di BPPK, jabatan fungsional dengan instansi pembina di Kementerian Keuangan, ada analis pengelola keuangan APBN, ada pranata keuangan. Ini pembinanya adalah di Direktorat Jenderal Pembendaraan. Kalau Widya Iswara itu instansi pembinanya adalah LAN, dosen-dosen, yang bukan saya ya, saya statusnya adalah jabatan bukan dosen, saya adalah pengajar biasa. Kalau dosen yang benar-benar dosen di STAN itu menginduknya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pranata komputer itu di BPS, perawat gigi Kementerian Kesehatan, asesor itu di BKN, di BPPK juga ada pustakawan yang menginduk ke Perpustakaan Nasional, ada arsiparis yang menginduk ke Arsip Nasional Indonesia RI, ANRI, ada pengembang teknologi pembelajaran di Kemendikbud, ada dokter di Kementerian Kesehatan. Kalau di DJP, pemeriksa pajak, penilai pajak, penyuluh pajak, itu
instansi pembinanya di Kementerian Keuangan sendiri. Kalau yang lain ada penata komputer, dokter gigi, asesor di pajak, itu menginduknya ke itu ada BPS, Kementerian Kesehatan, dan di BKN. Nah, jabatan yang ketiga adalah jabatan pimpinan tinggi. Untuk setiap jabatan pimpinan tinggi itu ditetapkan syarat kompetensinya, kualifikasinya, kepangkatannya, termasuk rekam jejaknya, integritasnya, dan persyaratan lain yang dibutuhkan. Di sini jabatan pimpinan tinggi dibagi menjadi 3, pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama. Diatur di pasal 19. Nah, ini jabatan pimpinan tinggi ini berfungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah melalui kepeloporan dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, kepemimpinan manajemen, pengembangan kerjasama dengan istilah lain, dan keteladanan. Sederhananya pimpinan tinggi itu, kalau kita boleh bilang, kalau dia setingkat eselon 2, kepala pusat, kepala kantor wilayah, itu namanya jabatan tinggi pratama. Kalau eselon 1, misalnya kayak kepala BPPK, atau dirjen pajak, itu jabatan namanya jabatan pimpinan tinggi madya. Kalau pimpinan utama itu biasanya kayak wamen, itu pimpinan tinggi utama. Nah, persyaratannya ini, JPT utama, JPT madya, JPT pratama diisi dari kalangan PNS. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong. JPT utama dan madya dapat diisi non-PNS dengan persetujuan Presiden dan dilakukan secara terbuka kompetitif. Sebutannya biasanya open bidding namanya. JPT utama, JPT madya di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, itu tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS kecuali Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan. Ini penyetaraannya. Jadi kalau dulu kan ada namanya jabatan eselon, kalau sekarang dengan Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang ASN, itu adanya adalah jabatan pelaksana, kayak saya ini jabatan pengawas, atasan saya jabatan administrator, eselon 3, atasannya lagi jabatan tinggi pratama, atasan lagi jabatan kepala tinggi madya, atau kepala lembaga non-kementerian, jabatan tinggi utama. Ini penyetaraan di instansi pusat. Kepala Subak, Kasubit, kepala seksi, itu jabatan pengawas. Kepala bagian, kepala bidang, kepala subdirektorat, itu jabatan administrator. Kepala biro, direktur, kepala pusat, sekretaris badan, sekretaris dirjen, itu pimpinan tinggi pratama. Staf ahli itu madya. Sekdijen, inspektorat itu juga madya, itu 1A. Ini contoh penyetaraannya. Ada yang pengen ditanyakan atau kita diskusikan? Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Fran, silakan. Ya, sebelumnya mohon maaf ya Pak, belum bisa on cam soalnya nggak stabil banget. Kadang video juga nggak muncul soalnya. Oke. Jadi, yang barusan Pak saya mau bertanya, yang slide penyetaraan itu ya Pak, kenapa dibilangnya penyetaraan Pak? Saya masih belum nangkap. Makasih Pak. Ini ya, kenapa dibilang penyetaraan? Jadi di sini saya balik lagi sedikit di sini. Nah, penyetaraan jabatan eselon itu
itu diatur di ketentuan peralihan. Jadi sebenarnya kalau kita boleh bilang di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu nggak ada namanya eselon 4, diangkat menjadi eselon 4, diangkat menjadi eselon 3, diangkat menjadi eselon 2. Itu sebutan-sebutan seperti itu sebenarnya sudah nggak ada. Yang ada adalah diangkat dalam jabatan pengawas. Jadi kalau misalnya nanti ada SK mutasi, kalau dulu kan mutasi eselon 4 gitu kan. Kalau sekarang nggak ada. Namanya itu surat keputusan tentang pengangkatan atau pemindahan pegawai dalam jabatan pengawas. Jadi sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 itu sebutannya sudah jabatan pengawas. Istilah penyetaraan itu diatur dalam ketentuan peralihan supaya nanti ketika kalian nyebutnya itu nggak bingung. Gitu kan. Jabatan kepala seksi masih ada, jabatan kepala subbagian masih ada. Yang nggak ada adalah jabatan atau istilah-istilah yang terkait dengan eselonisasi. Kalau kalian sering bilang kan, eselon 4-mu siapa? Gitu kan. Kalau dulu masih sering seperti itu, kalau sekarang sudah nggak bisa. Namanya jabatan pengawas di tempatmu siapa. Cuman supaya bisa menjembatani, maka ada namanya istilah penyetaraan jabatan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Fran. Terima kasih kembali Pak. Izin bertanya Pak. Oke Mas Andi. Untuk jabatan fungsional itu dia bertanggung jawabnya kemana ya Pak? Apakah akan disamakan dengan jabatan administrasi sama tingkatnya kayak administrator atau sama tingkat dengan pengawas gitu Pak? Untuk bertanggung jawabnya kemana? Oke, terima kasih Mas Andi. Jadi jabatan fungsional kan tadi kan ada administrasi, itu kan ada pelaksana, jabatan pengawas, jabatan administrator. Kalau pelaksana bertanggung jawab ke ke pengawas, jabatan pengawas bertanggung jawab ke administrator. Kalau jabatan fungsional, apakah juga berjenjang seperti itu? Jawabannya tidak. Jadi, oke, saya ulang ya slide-nya ya. Kita masuk mana tadi? Nah, sudah tampak di layar kalian? Jabung ASN fungsional? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Di situ kan seolah-olah kan ada klasternya ya, ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Apakah ahli pertama itu tanggung jawab ke ahli muda? Muda katanya tidak seperti itu. Jadi kalau di jabatan fungsional itu bertanggung jawabnya kepada pimpinan tertinggi di situ. Misal, kalau di kantor pajak di KPP ada jabatan fungsional, misalnya peranata komputer atau jabatan fungsional pemeriksa, itu bertanggung jawabnya ke siapa? Ke kepala kantor langsung. Termasuk cuti dan lain sebagainya. Kalau cuti pelaksana itu pengawas yang approve, saya yang approve. Cuti saya di-approve atasan saya. Kalau cutinya ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama, yang nge-approve adalah kepala kantor langsung. Jadi kalau di kepala KPP, kalau di KPP kantor pajak itu yang approve ya kepala kantornya. Kalau di tempat saya Pusdiklat pusat, yang approve adalah kepala pusatnya eselon 2. Termasuk DP3 atau kontrak kinerja lah, nggak usah jauh-jauh. Di awal tahun biasanya kan memuat namanya kontrak kinerja. Jadi dalam 1 tahun itu kita harus mengerjakan apa-apa. Kalau pelaksana itu yang approve saya eselon 4. Kalau
fungsional yang nge-approve adalah kepala kantornya. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Makasih Mas Andi, atau ini? Ada lagi yang mau dikonfirmasi Mas Andi? Sudah cukup. Cukup. Ya, ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Oke, dengan siapa? Mas Rizal, oke. Ya, meneruskan yang Andi tadi, Pak, yang fungsional kan katanya langsung ke kepala kantornya. Kalau seingat saya waktu PKL tuh ada yang di fungsional tuh ada kayak pemimpin model kayak kepala seksinya juga, Pak. Kalau nggak salah sebutannya supervisor, itu fungsinya apa ya, Pak? Kalau gitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ada istilah supervisor, ada istilah kepala seksi. Jadi kalau di pajak itu kan ada kasih pemeriksaan kalau nggak salah ya. Kepala seksi pemeriksaan. Ada namanya seksi pemeriksaan, ada kepala seksinya. Itu kepala seksi itu hanya bertugas membagi pekerjaan. Jadi untuk urusan-urusan administratif, urusan administratif di seksi pemeriksaan itu dihandle oleh kasih pemeriksaan. Sedangkan teknis pemeriksaannya dilakukan oleh jabatan fungsional pemeriksa. Nah, supervisor di mana? Nah, supervisor itu mirip kayak koordinator. Jadi dia yang menjembatani antara jabatan fungsional pemeriksa misalnya itu dengan kepala kantornya. Cuman semuanya bertanggung jawabnya pasti ke kepala kantor. Supervisor itu sederhananya kalau saya boleh bilang tangan kanannya kepala kantor lah. Biasanya diambil oleh Jafung yang paling senior di situ. Bisa Jafung Madya atau Jafung Utama. Itu biasanya dia menjembatani antara Jafung-Jafung ini dengan kepala kantor. Biasanya seperti itu, Mas Rizal. Tapi bertanggung jawabnya masing-masing jabatan fungsional itu tetap ke kepala kantor, bukan ke supervisor. Jadi supervisor itu mirip tangan kanan lah sederhananya seperti itu. Tapi tanggung jawab mereka hanya pasti semuanya ke kepala kantor, cuti dan lain sebagainya, kontrak kinerja. Nanti di akhir ada namanya DP3 atau nilai kinerja pegawai DP3 itu yang tanda tangan kepala kantor. Bahkan kalau kayak kasusnya dulu kan DP3 itu kan tanda tangannya kan 3 ya, yang bersangkutan, atasannya lagi. Nah, teman di kantor fungsional Pranata Komputer itu pernah tanda tangannya adalah tanda tangan Bu Menteri. Jadi kepala kantor langsung naik ke Bu Menteri. Kenapa? Karena kepala BPPK selaku atasan dari kepala pusat itu waktu itu dijabat oleh pelaksana tugas. Kalau dulu aturannya pelaksana tugas itu nggak boleh tanda tangan di DP3 kita. DP3 itu daftar penilaian perilaku pegawai kalau nggak salah. Atau daftar penilaian pekerjaan pegawai ya. Aku lupa. Jadi karena sekarang namanya nilai kinerja pegawai. Jadi DP3 itu berjenjang. Yang bersangkutan atasannya lagi. Kalau kepala BPPK atau Pak Dirjennya kosong, dijabat oleh PLT yang tanda tangan naik 1 tingkat. Atasannya Pak Menteri. Jadi teman itu dulu pernah tanda tangannya karena dia Pranata Komputer, jabatan fungsional, atasannya langsung adalah kepala pusat, atasan kepala pusat adalah kepala badan dijabat oleh PLT, pelaksana tugas namanya, yang akan kita bahas setelah ini, maka tanda tangan dia yang tanda tangan adalah Bu Menteri. Jadi luar biasa dia ditandatangani oleh DP3-nya oleh Bu Menteri. Gitu ya Mas Muhammad Rizal. Jadi supervisor itu mirip kayak tangan kanan dari kepala kantor, tapi tanggung jawab seluruh pekerjaan dari jabatan fungsional itu langsung ke kepala kantornya. Itu ya Mas Rizal.
Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, gimana Mas? Berarti yang supervisor itu sama anggotanya itu secara golongan itu sama berarti Pak? Secara tingkat jabatannya gitu? Nggak kayak kepala seksi sama anggotanya gitu? Gini. Nah, PNS itu ada namanya jabatan, ada namanya pangkat, ada namanya golongan. Golongan itu kan mulai dari 1A sampai 4E. Pangkat itu kayak misalnya golongan 2A. Kalau kalian kan D3 ya ini ya. D3 kan nanti lulus kalian mendapatkan golongan 2C. Golongan 2C pangkatnya namanya pengatur. Jabatannya namanya pelaksana. Kalau kayak saya, golongan 3C, pangkatnya penata, jabatannya kepala subbagian perencanaan keuangan. Nah, saya mempunyai staf saya itu ada yang golongannya 3C, ada yang golongannya di bawah saya. Jadi, staf saya golongannya 3C, pangkatnya penata juga sama kayak saya, tapi jabatannya adalah pelaksana. Jadi, eselon 4 atau jabatan pengawas itu belum tentu pelaksananya itu pangkatnya atau golongannya di bawahnya dia belum tentu. Bahkan bisa di atas. Kayak kepala subbagian yang masih muda-muda itu, sarjana 2010 atau angkatan saya, itu bisa jadi pelaksananya itu senior. Orang-orang dari zaman sudah lama, kolonial lah kalau sekarang kita boleh bilang, milenial dan kolonial, pangkatnya 3D. Itu masih banyak. Nah, begitu juga dengan supervisor. Tapi umumnya supervisor itu diambil dari jabatan fungsional dengan jabatan paling tinggi. Jadi itu ya, ada jabatan, ada golongan. Jadi jabatan itu kalau di supervisor kemungkinan biasanya dia diambil jabatan fungsional, kayak fungsional pemeriksa paling tinggi, misalnya mungkin madya. Biasanya paling tinggi kalau di supervisor. Tapi kalau kepala seksi itu bisa jadi dia membawai pelaksana yang golongannya sama dengan dia atau mungkin bahkan lebih tinggi. Itu bisa. Jadi berbeda dengan tentara ya. Tentara itu pasti jabatannya pasti setingkat di bawahnya kalau tentara. Makanya kalau ada perwira pejabat di sebuah polda misalnya, dia sudah ajun komisaris polisi misalnya AKP atau ajun komisaris besar polisi non job, itu jarang banget dia ditaruh di situ. Biasanya ditarik ke Jakarta. Sebagai perwira dipindah tugaskan sebagai perwira tinggi di Mabes Polri, ditugaskan sebagai perwira menengah di Mabes Polri. Kenapa? Ya karena kalau di Mabes Polri atasannya masih bisa langsung, banyak jenderal-jenderal di situ. Tapi kalau di daerah nggak bisa. Karena apa? Kayak Polres misalnya. Polres itu jabatan paling tingginya KBP. Kalau dia misalnya non-job AKBP di situ, nggak mungkin AKBP itu diturunkan, kecuali dia misalnya ini ya, diturunkan menjadi AKP atau kompol misalnya. Nggak bisa. Jadi ketika dia non-job, lepas jabatan, dia harus dipindah ke Polda atau ke Mabes. Nggak bisa dia di situ. Nanti Kapolresnya AKBP, di situ ada tidak jabat, tapi pangkatnya juga AKBP, nggak bisa. Biasanya seperti itu. Kalau polisi. Tapi kalau di kita, di ASN, itu masih bisa. Saya jabatan pengawas eselon 4, setara eselon 4,
kepala subbagian, saya punya pelaksana dengan jabatan yang sama, dengan pangkat golongan yang sama. Sama-sama 3C bisa di kita. Tapi kalau di kepolisian nggak bisa. Tentara juga nggak bisa. Jadi itu ya Mas, supervisor dengan kasih itu berbeda. Kasih itu jabatan administrasi, supervisor itu jabatan fungsional. Kasih bisa membawai pelaksana yang pangkatnya sama dengan dia. Kalau supervisor biasanya diambil dari jabatan tertinggi di jabatan fungsional tersebut. Jadi kan kalau fungsional, kalau melakukan pemeriksaan kan biasanya ada 2 orang tuh. Anggota sama ketua tim. Anggotanya itu biasanya ahli pertama, ketua timnya biasanya ahli muda. Nanti tim, 3 tim atau 4 tim, itu atasnya namanya supervisor. Jadi supervisor itu membawai 3 atau 4 tim. Supervisor ini sebagai perwakilan dari kepala kantor. Biasanya sih seperti itu yang saya tangkap. Nah, nanti kaitannya dengan tugas kalian di pertemuan yang kedua, yang kemarin, kalian harus melihat itu. Oh, supervisor. Nah, kalau misalnya kalian mau mengambil terkait dengan materi ini untuk penulisan kalian. Kalian lihat di situ. Benar nggak sih teorinya seperti ini? Benar nggak sih prakteknya seperti ini? Atau yang atau kurang pas misalnya. Silakan kalian pilih temanya dari pertemuan 1 sampai 6. Kalian analisis kejadian yang terjadi di kantor. Kalian bandingkan dengan teori-teori yang kemarin sudah kita pelajari. Itu ya, Mas Rizal. Ada yang mau dikonfirmasi lagi? Sudah, Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. Rizal. Yang lain? Ada yang pengen dikonfirmasi? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke segmen yang terakhir. Oh ya, terkait penetapan, pengangkatan, pemberhentian, itu bisa kalian baca ya di bahan tayang. Karena itu teknis sekali. Jadi, nah ini nih. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap jabatan dengan jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi, kecuali untuk jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi yang kompetensi dan bidang tugas jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas jabatan fungsional. Ini sebagai pengantar kita masuk ke materi yang terakhir kita pada hari ini. Nih, pelaksana tugas dan pelaksana harian. Nah, kayak saya adalah seorang pejabat pengawas, atau sederhananya kalau kita boleh bilang jabatan eselon 4 ya. Kebetulan saya sekarang ini sedang mendapatkan penugasan mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas. Kita mendapatkan penugasan itu kurang lebih kemarin 1,5 bulan. Ketika saya mengikuti penugasan pelatihan ini, jabatan yang saya tinggalkan itu dipegang oleh anak buah saya atau staf saya dengan jabatan namanya dia pelaksana harian. Pelaksana harian Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan. Nah ini, pelaksana tugas, pelaksana harian. Bedanya apa? Ini diatur di PMK 180 ya, tahun 2020. Nanti kalian bisa baca sendiri detailnya. Sekilas saja, pelaksana tugas adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin
dari pejabat definitif yang berhalangan tetap sehingga suatu jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan. Kalau pelaksana harian, yaitu pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, sehingga suatu jabatan yang masih terisi tetapi pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya. Ini diatur di PMK 182 tahun 2020. Istilah pelaksana tugas dan pelaksana harian. Ada kriteria berhalangan tetap, ada kriteria berhalangan sementara. Maksudnya apa? Berhalangan tetap itu misalnya pensiun. Jadi pensiun, misalnya kasih pemeriksaan sudah pensiun, tapi sampai sekarang belum diangkat nih penggantinya, pejabat definitifnya. Nah, untuk mengisi kekosongan itu, sebelum pejabat definitifnya ada, diangkatlah namanya pelaksana tugas. Karena kan untuk mengangkat pejabat definitif itu kan harus ada kriteria-kriteria tertentu tadi, misalnya masih proses sistemnya, masih ada proses namanya manajemen talenta, masih digodok di situ calon-calonnya, sehingga kalau nunggu proses itu selesai, isinya lama, misalnya pensiunnya di bulan Januari, proses pensiunnya di bulan Maret lah, proses manajemen talenta baru selesai di bulan Juni. Antara Maret sampai Juni, kalau dibiarkan kosong kan nggak memungkinkan, karena ada pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang harus ada isinya. Makanya diangkat namanya PLT, pelaksana tugas. Yang kedua, meninggal dunia. 3, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, cuti di luar tanggungan negara, tidak dapat melaksanakan tugas rutin yang lebih dari 6 bulan. Jadi ketika memenuhi kriteria itu, diangkatlah seorang pejabat yang dia sifatnya sementara dengan nama pelaksana tugas. Nah, yang kedua, pelaksana harian itu jika pejabat definitifnya cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, cuti alasan penting, cuti sakit, tidak masuk bekerja dengan alasan yang sah, penugasan yang tidak lebih dari 6 bulan, atau di luar penugasan yang tidak lebih dari 6 bulan. Contohnya kayak saya sedang penugasan 1,5 bulan, pekerjaan saya di kantor dihandle oleh anak buah saya atau staf saya dengan sebutan dia adalah pelaksana harian. Kalau di persuratan nanti, kalau di nota dinas itu di bawahnya ada PLH Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan atau PLH Kepala Kantor. Itu biasanya kalau kepala kantornya ada tugas atau cuti. Misalnya kepala KPP Gresik lagi cuti nih, cuti tahunan atau cuti haji misalnya, cuti besar 3 bulan. Kasih pemeriksaan, ditugaskan sebagai pelaksana harian. Atau misalnya, mohon maaf sebelumnya, kepala KPP Gresik meninggal, mendadak meninggal. Sebelum ditunjuk pegawai langsung pejabat definitif dari pusat, maka akan di kepala kanwilnya akan menugaskan namanya pelaksana harian. Makanya nanti kalau di persuratan, kalian tiba-tiba melihat di bawah ditandatangani PLH titik kepala kantor, nah itu artinya dia bukan pejabat definitif, tapi dia hanya sebagai pelaksana harian. Nah, wewenang pelaksana tugas dan pelaksana harian itu sama, melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, melakukan tindakan rutin yang menjadi kewenangan jabatan definitif. Tetapi dia tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Jadi, aturan mainnya boleh yang tidak boleh, mana tidak boleh oleh pelaksana harian dan pelaksana tugas itu diatur di PMK 182 seperti itu. Tugas-tugas rutin boleh, tetapi tugas-tugas yang
strategis, berdampak pada organisasi atau kepegawaian atau alokasi anggaran, dia tidak boleh mengambil atau menandatangani seperti itu. Pelaksana harian atau pelaksana tugas ini biasanya diambil oleh sejajar, misalnya kayak kasih pemeriksaan lagi berhalangan, misalnya lagi cuti, dijabat oleh Kasuki misalnya, itu boleh. Atau dijabat oleh satu tingkat di bawahnya, oleh pelaksananya juga boleh. Kalau kayak saya kemarin saya menugaskan pelaksana saya, tujuannya apa? Yang pertama, saya mengajari dia, mengkader dia untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, Kasubag di rekan kerja saya, kemungkinan besar dia sudah load pekerjaannya tinggi, sehingga khawatirnya kalau saya PLH-kan ke yang sejajar, khawatirnya menambah pekerjaan dia, malah pekerjaan saya tidak terhandle. Makanya saya ambil pelaksana di bawah saya untuk menduduki jabatan sebagai pelaksana harian. Oke, pelaksana harian itu kalau dia menjabat lebih dari 30 hari, itu atau pelaksana tugas, itu dia bisa mendapatkan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja yang sama seperti yang dia jabat. Misalnya gini, kayak pelaksana saya kemarin menduduki jabatan sebagai PLH saya. Kalau dia melebihi 1 bulan, 30 hari kerja, 30 hari kalender, dia boleh mendapatkan tunjangan kinerja seperti saya. Tapi kalau dijabat oleh selevel, sejajar, kepala subbagian sebelah saya, dia boleh mendapatkan 20% dari tunjangan kinerja saya. Tapi kalau dijabat oleh bawah saya, misalnya pelaksana saya gradingnya 11, saya gradingnya 14. Dalam bulan sudah menjabat 1 bulan, berikutnya dia akan mendapatkan grading 14. Jadi kurang lebih seperti itu. Sampai seperti ini, ada yang pengen didiskusikan? Terkait dengan penugasan, ada yang pengen disampaikan? Kalau nggak ada, akan saya akhiri. Halo, halo. Pak, izin bertanya, Pak. Mas Abednego, silakan Mas. Yang untuk struktur jabatan struktural sama jabatan administrasi sama jabatan fungsional itu yang di Pemda gimana ya, Pak? Apakah atau ada perbedaannya? Ketika dia diatur di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, berarti dia melingkupi ruang lingkupnya semua. Kementerian Pusat, pemerintah pusat maupun di Pemda. Jadi di Pemda pun ada yang seperti itu. Kepala dinas. Kepala dinas itu kan jabatan administrasi. Kalau dulu sebutannya kepala dinas itu jabatan setingkat eselon 2. Di bawah kepala dinas ada kepala bidang. Kepala bidang berarti jabatan administrator. Kalau kepala dinas itu jabatan pimpinan tinggi. Di bawah kepala bidang ada kepala subbidang. Kepala subbidang itu berarti jabatan administrasi, namanya jabatan pengawas, atau kalau sekarang setara eselon 4. Di Pemda juga ada namanya jabatan, kalau nggak salah ya ini, jabatan fungsional penilai PBB. Itu seperti itu. Jadi ketika dia diatur di UU nomor 5 2014, dia berlaku sama. Itu ya, Mas Abed. Jadi Pemda pun dia harus mengikuti ini aturan di sini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang mau konfirmasi? Ada yang lain yang mau ditanyakan terkait hal-hal yang kita bicarakan atau kita bahas?
Cukup? Ini tadi memang saya skip karena ada beberapa hal yang tidak perlu penjelasan, hanya cukup dibaca. Karena kalau dijelaskan, 2 SKS nggak cukup. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, kalau cukup Mbak Mel bisa diakhiri? Bisa, Pak. Langsung. Oke, terima kasih. Saya akhiri, nanti Mbak Amel mimpin doa ya. Baik, Pak. Oke, baik rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillah pertemuan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari di sini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sebelum diakhiri doa oleh Mbak Amel, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Amel silakan dipimpin doa, Mbak. Baik, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Bapak. Sebelum kita mengakhiri PJJ pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih teman-teman.